Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenti Susita Andela. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai dana pensiun. Apa sih yang dimaksud dengan dana pensiun? Dana pensiun ini merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Selanjutnya, apa sih tujuan dari dana pensiun ini? Nah, tujuan dari penyelenggaraan program pensiun, baik dari kepentingan memberi kerja maupun dari karyawan, dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Dengan diadakannya program pensiun ini, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Yang ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. Nah, adapun tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan dan peserta lainnya yaitu rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai pensiun. Kompensasi yang lebih baik karena mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada manfaat pensiun. Manfaat pensiun yaitu yang pertama, pensiun moral. Usia pensiun normal yaitu usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pihak kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Yang kedua, pensiun dipercepat. Program pensiun ini biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normal. Ketentuan pensiun dipercepat ini biasanya telah diatur dalam peraturan dan pensiun, di mana karyawan dimungkinkan untuk pensiun lebih awal daripada usia pensiun normal. Yang ketiga ada pensiun ditunda. Hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Dan yang terakhir ada pensiun cacat. Nah, dalam pensiun cacat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan usia peserta, akan tetapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melakukan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun. Selanjutnya ada sistem pembayaran manfaat pensiun terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pembayaran secara sekaligus dan yang kedua pembayaran secara berkala. Nah, selanjutnya ada peraturan dana pensiun. Hal-hal penting yang umumnya diatur dalam suatu peraturan pensiun antara lain yaitu siapa yang berhak menjadi peserta, manfaat apa yang akan diberikan dan dalam bentuk apa, kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta, dan sumber pembiayaannya. Nah, adapun ketentuan pokok yang diatur dalam suatu peraturan dana pensiun, yaitu dasar pensiun, besar manfaat pensiun, iuran pensiun, hak sebelum mencapai usia pensiun, dan kekayaan dana pensiun. Selanjutnya ada jenis program pensiun. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti, yaitu suatu program pensiun yang memberikan manfaat formula tertentu atas manfaat yang diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam program ini yaitu yang pertama, kelebihan lebih menekankan pada hasil,
Karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Sedangkan kelemahannya yaitu perusahaan memegang resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi. Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti, yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan program ini. Kelebihannya yaitu pendanaan dari perusahaan lebih dapat diperhitungkan atau diperkirakan dan lebih mudah untuk diadministrasikan. Sedangkan kelemahannya, penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan dan karyawan menanggung resiko atas ketidakpastian masa kerja yang telah dilalui karyawan. Nah, mungkin itulah materi dana pensiun yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.